Perjalanan umroh mandiri dimulai dari Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, menuju Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. Nah, karena penerbangan berikutnya itu masih 8 jam, jadi di sini sempat untuk mencoba makanan khas dari Malaysia dan juga minumannya. Karena beda maskapai atau ganti maskapai, jadi harus ke imigrasi lagi dan check-in lagi di Malaysia, kemudian baru menuju ke India. Setelah sampai di Kempe Gowda International Airport India, langsung diarahkan dari pihak maskapai menuju imigrasi, kemudian juga diantarkan menggunakan baggage car menuju pesawatnya. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, sudah sampai di King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Dan sebelum ke Mekah, di sini bisa lihat akuarium terbesar. مكة فندق نمل مودة مكة المكرمة. Kemudian perjalanan dari Bandara Jeddah menuju kota Mekah menempuh waktu sekitar 1,5 jam. Penanda masuk kota Mekah itu ada Makkah Gate atau gerbang Mekah yang terletak di jalan raya dari Jeddah menuju Mekah dan menandai batas kawasan haram atau suci. Kalau udah masuk kota Mekah juga bakal kelihatan Clock Tower atau menara jam Mekah yang ikonik. Hari berikutnya adalah hari pelaksanaan ibadah umroh. Pengambilan mikot dilakukan di Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Sejarahnya, dulu Aisyah ingin melakukan umroh namun sedang haid. Setelah suci, Nabi menyuruh saudaranya untuk mengantarkannya ke Tan'im untuk memulai ihram umrahnya. Perjalanan dari Masjid Aisyah menuju Masjidil Haram menggunakan bis dan selama perjalanan membaca talbiyah. Kita masuk ke dalam Masjidil Haram dari pintu 79. Setelah melakukan tawaf sebanyak 7 kali, dilakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat dan minum air zam-zam. Kemudian dilakukan sya'i, di mana sya'i juga dilakukan sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Syafa menuju Marwah. Setelah semua rangkaian selesai, kita beli makanan di Safwa Tower yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Di hari berikutnya, ini suasana setelah sholat subuh di Masjidil Haram di bangunan baru. Dan ini suasana di depan halaman Masjidil Haram setelah subuh di pagi hari. Selanjutnya untuk kembali masuk ke dalam Masjidil Haram agar bisa sampai ke depan Ka'bah itu melalui pintu 79. Nah, ini ada minimarket namanya Bin Dawud, tidak jauh dari Masjidil Haram. Di hari berikutnya di jam 5 kurang sebelum subuh, situasi di rooftop atau lantai 3 Masjidil Haram.
Mana naik dan turun dari lantai 3 menggunakan eskalator seperti ini. Ini pemandangan di luar Masjidil Haram setelah subuh, sudah terang. Nah, ini di depan Ka'bah. Setelah melaksanakan ibadah umroh, kita bisa melakukan tawaf sunnah, yaitu tawaf sebanyak 7 kali dan sholat sunnah tawaf. Nah, ini salah satu coffee shop yang ada di sekitar Masjidil Haram, yaitu Rasio Coffee, yang juga menjual menu non coffee seperti matcha. Thank you. Pistachio matcha. Nah, sorenya kita pergi lagi ke spot foto yang biasanya orang Indonesia ramai mendatangi. Yaitu Jabal Kandamah dan Jabal Kudai. Di sini backgroundnya atau viewnya itu clock tower, kemudian juga sunsetnya. Besokan harinya kita mulai hari dengan sarapan shawarma. Gratis itu tuh Madinah ya? Di perjalanan menuju Masjidil Haram itu banyak burung merpati dan juga banyak juga yang berterbangan. Ambil air. Sini berkumpul bertiga. Nah, mau Ada di sini. Kamu dari depan. Kita akan coba masuk ke dalam Clock Tower Museum. Jadi menara jam yang selama ini kita lihat itu ini bagian dalamnya. Dimana kita akan naik lift sampai lantai 50-an. Nah, di dalam sini kita masing-masing diberikan audio guide untuk menjelaskan apa saja penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Clock Tower Museum ini, dan bisa pilih juga pakai bahasa Indonesia. Sini juga kita dijelaskan tentang alam semesta, astronomi, sejarah waktu, dan komponen-komponen dari Clock Tower Museum ini. Selain itu, kita juga bisa melihat jam yang besar itu tepat di atas kepala kita. Kita juga bisa melihat pemandangan Ka'bah dari lantai 52 ini tepat di hadapan kita seperti ini. Selain itu juga disediakan teleskop untuk zoom lebih dekatnya. Nah, di Clock Tower ini juga ada food courtnya. Jadi di sini bisa untuk kita makan setelah dari museumnya. Ada juga supermarket yang menyediakan berbagai macam rasa jus yang sangat recommended.
dan juga berbagai macam jenis buah-buahan. Nah, ini pemandangan di lantai 10 Clock Tower, di mana merupakan musola wanita. Kembali lagi ke Masjidil Haram, di lantai 3-nya rooftopnya yang berhadapan langsung dengan pemandangan di depan Ka'bah. Nah, ini tampak Ka'bah dari lantai 3 atau rooftop Masjidil Haram. Nah, ini tadi jam yang kita kesana ke lantai 52-nya. Ini pemandangan dari rooftop lantai 3 sebelum maghrib, dan ini setelah isya. Besok harinya, di sore hari itu kita mendatangi eskalator di dekat Masjidil Haram yang lagi ramai orang Indonesia ke sana. Dari maghrib sampai isya, ini suasana pelataran Masjidil Haram setelah isya. Nah, sepanjang jalan dari Masjidil Haram menuju hotel itu banyak yang jualan, kayak ada restoran dan jualan-jualan yang lain. Juga ada pasar dadakan yang biasanya dari malam itu ramai di pinggir jalannya. Salah satu cemilan yang ramai dijual juga ada shawarma atau kebab. Besoknya kita mulai perjalanan menuju kota Thaif. Menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 20 menit dengan jarak kurang lebih 90 km. Nah, di kota Thaif ini itu suhunya jauh lebih dingin dibanding Mekah karena memang terkenal sejuk karena terletak di pegunungan dan menjadi pusat pertanian. Di kota Thaif ini kita bisa menaiki wahana yang populer, yaitu kereta gantung untuk melihat pemandangan pegunungan. Di kota Thaif ini, Nabi Muhammad SAW datang dengan harapan agar ajaran Islam diterima, namun justru ditolak, dihina, dan dilempari batu hingga terluka. Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan kemarahan, melainkan beliau memaafkan dan berharap kelak dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman. Yakinnya longsor jalan ini. Wisata selanjutnya yang ditawarkan di kota Thaif ini adalah menaiki unta. Kota Thaif juga dikenal dengan udara yang sejuk dan tanahnya yang subur, yang menjadikannya tempat ideal bagi pertanian mawar.
Salah satu tempat bersejarah di kota Taif yaitu Masjid Ibnu Abbas, di mana disinilah dimakamkan sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai ulama besar dan ahli tafsir Al-Quran. Di seberang Masjid Ibnu Abbas ini ada restoran Indonesia yaitu Bakso Mang Udin yang menjual berbagai masakan khas Indonesia. Nah, karena sedang berada di kota Taif, kita bisa melakukan pengambilan mikot lagi di sini, yaitu di Masjid Karnul Manazil atau Mikot Sa'il Al-Kabir. Salah satu tempat mikot bagi jamaah yang datang dari arah Taif. Disinilah kita bisa memulai niat ihram sebelum memasuki atau kembali lagi ke Mekah. Setelah zuhur, sebelum kembali ke kota Mekah, kita dihidangkan hidangan khas yang sering dijumpai di kota Taif, yaitu nasi mandi. Di sini satu porsinya bisa untuk 4 orang dimakannya rame-rame. Setelah makan siang, kita kembali menuju kota Mekah melalui jalanan Taif yang seperti ini. Kemudian jalan kaki dari hotel menuju Masjidil Haram sambil mengucapkan talbiyah. Kembali melaksanakan ibadah umroh yaitu tawaf 7 putaran dan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Kemudian sa'i 7 putaran. Dan minum air zam-zam juga yang tersedia banyak di Masjidil Haram. Ibadah umrohnya selesai setelah Isya. Hari berikutnya sebelum memulai perjalanan, karena di sekitar hotel banyak minimarket yang menjual roti dan pop mie, jadi beli dulu sebelum perjalanan. Perjalanan kali ini kita mengunjungi area haji yaitu menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina. ثم منى ونكون قريبين جدا من الجمرات إن شاء الله. Dalam perjalanan pulang kita akan kembali dari Musdalifah dan kemudian kita akan berdiri sangat dekat dengan Jamarat. Arafah berisi Gunung Rahmah, tempat Nabi SAW berdiri pada hari Arafah dan berdoa dari siang hingga matahari terbenam. Setelah memasuki kawasan Arafah, tujuan pertama adalah Jabal Rahmah.
Jabal Rahmah dikenal sebagai tempat pertemuan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Jabal Rahmah menjadi simbol kasih sayang, pengampunan, dan harapan, sehingga banyak jamaah yang datang ke sini untuk berdoa. Mau dipoto? Hah? Tak tahu coba. Kalau dari kiblatnya ya? Buat apa? مسكي نمرة مسجد نمرة. Masjid Namira. Masih di kawasan Arafah, di sebuah masjid bernama Masjid Namirah yang hanya dibuka saat musim haji. Jadi di sini sholat zuhurnya hanya bisa di luar masjid. Dimana di masjid ini dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar saat haji wada. Di kawasan Musdalifah kita melewati Masjid Mas Air Haram. يوم العيد في الحج. Di sebelah kanan adalah Masjid Al-Masjidil Haram, tempat Nabi SAW melaksanakan sholat subuh pada hari Idul Fitri. Oh. This Muzdalifah. Musdalifah. This Mina. Terusnya tidak lihat. Tidak. Maka kita takut jalan di jauh putar. Di sepanjang perjalanan kita akan melewati kawasan Musdalifah dan juga Mina. Tujuan selanjutnya adalah Hira Cultural District. Tujuan pertama yaitu Museum Al-Wahyu, di mana di sini akan menjelaskan proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW serta sejarah awal kenabian dan Al-Quran. Terjadi tepatnya di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang beriman tadi melakukan kesyirikan lagi. Di Babilonia, banyak sekarang sebuah negara, sebuah daerah yang terletak di negara Irak. Di sana lahir Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kaumnya kala itu menyembah berhala. Maka di sini Nabi Ibrahim pun bertanya kepada kaumnya terhadap apa yang mereka sembah ini. Namun kaumnya menjawab, kami hanya mengikuti jejaknya nenek moyang kami. Kami hanya menyembah sesembahan nenek moyang kami terdahulu. Maka di sini pun Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya. Dan setelah diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, di sini terputuslah wahyu lebih kurang selama 600 tahun lamanya. قبل ميلاد موسى عليه السلام كان الناس يعانون من ظلم فرعون واستكباره، وكانت المفاجأة أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وبلغ 40 سنة أوحى الله تعالى إليه وكلفه بدعوة فرعون إلى الدين الحق وترك الكفر والظلم وأرسل لم يبعث لديه، وأخذ الناس يبدلون أحكام السماء وحلت محلها أوحال الأرض شيئا فشيئا، حتى مكة التي تمسكت بالدولة وقت بنات ومطارفة منكرات، أجساد أحياء وأرواح أموات. Dan gunung ini memiliki luas area mencapai di angka
770.000 meter persegi dan ketinggian gunung. Baik, jemaah sekalian, sembari kita Khadijah bintu Khuwailid. Yang sebaik-baik wanita ialah Maryam bintu Imran dan juga sebaik-baik wanita ialah Khadijah. Untuk kali pertamanya, Nabi gemetar badannya, cemas, menggigil. Lantas Nabi pun berbeda juga tanda baca. Sebelum Al-Quran berhasil dibukukan. Boleh kita lanjutkan ke bagian sekarang. Setelah kitab suci Al-Quran, Muhammad bin Ismail atau lebih kita kenal dengan Imam Al-Bukhari jemaah di sini. Baik, inilah dia karangan penjahit Al-Quran ini. Dimulai dari Ini adalah bentuk Al-Quran yang ditulis dengan cara dijahit. Silakan melewati jalur ini yang terletak di belakang Museum Wahyu. Pendakian ke atasnya free tanpa biaya sama sekali. Aja, Papa. Setelah selesai dari Museum Al-Wahyu, kita coba bakso onta yang khas dari sini, yang jual orang Indonesia. Selanjutnya Museum Al-Quran. Di sini menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran serta bagaimana mushaf Al-Quran ditulis, dikumpulkan dan disebarkan dari masa ke masa. Ukurannya kurang lebih 300 x 200 cm. Dan akan nampak ya kepingan batu-batu. Ini aja bikin tuh. Ya, kurang lebih ada 1.200.000 kepingan batu disusun sampai akhirnya menjadi Ada juga pembacaan Al-Quran dari berbagai negara. Korea. Memang kedengaran. Raja Fahad bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. Tapi menang Visual Ka'bah setiap tahun ditukar atau diganti dengan baru. Visual lama akan. Kemudian tulisan-tulisan Arab yang bisa kita lihat ya. Iya, pintu Ka'bah ya. Pintu Ka'bah yang kami buatkan di sini sama persis dengan yang asli. Luar biasa. Ini Bapak Ibu toko hadiah Taibah 30, 50 bersih diskon. Kemudian setelah selesai, Janda Bapak sebelah mana? Di mana? Bapak ingat ada This Masjid Al-Khif. Masjid Al-Khif. This Moskee Al-Khif. Kita sebelah kanan ini lah, Pak. Masjid Al-Khif. This Karena besok sudah harus menuju Madinah dan malam ini adalah malam terakhir di Mekah, jadi kami kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan menuju Masjidil Haram menggunakan taksi, cuman karena banyaknya penutupan jalan, jadi kami disinggahkan ke terminal bus dan menuju Masjidil Haramnya lanjut menggunakan Makkah bus. Nah, ini setelah selesai melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan, selesai di jam 12 kurang tengah malam. Masjidil Haram di tengah malam, di malam terakhir sebelum besok
harus meninggalkan Mekah dan menuju Madinah.